Kalau ini semua dijual, Ya. utangnya nggak ketutup. Saya ambil pilihan berikutnya. Mhm. Bagaimana dihidupkan supaya utangnya bisa tutup. Mau meninggal tuh, itu lotre saya. Walaupun saya mau meninggal pertama, saya recover 3 tahun. Saya mau meninggal kedua, saya recover 7 tahun. Oke. 7 tahun loh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Astia Dika dalam The iTalk. Mari kita simak tokoh kita hari ini, Bapak Hengking Wargana. Sebenarnya saya masuk industri ini karena terbiasa dari kecil, itu saya mainnya tuh di pabrik. Jadi kalau dulu orang main ke mall, saya mainnya ke pabrik. Cuman karena kebiasaan, jadilah itu pilihan. Jadi karena itu, waktu setelah lulus kuliah, perusahaan kami, keluarga itu lagi tidak baik-baik saja, dalam kondisi menghitung 6 bulan waktu itu. Pertama masuk, ternyata waktu kuliah nggak dikasih tahu. Pas lihat angka bukunya, neracanya, wah, entah kenapa, jadi mungkin dikasih semesta, ada kesadaran diri, udahlah, ini waktunya. Yang bisa bikin bertahan saya cuma satu, berharap besok lebih baik. Hari ini adalah hari terbaik. Diusahakan sebisa kita, besok ada kesempatan untuk berbuat lagi. Ayah saya, Ahdiat Wargana, menekankan integritas. Seumur hidup kamu cuma dikasih nama 1 kali. Sekali kamu nggak dipercaya orang, itu pasti menyebar. Jadi, ayah saya selalu titip, kamu boleh rugi, kamu boleh gagal, tapi kamu nggak boleh korbankan nama kamu, apapun kasus kamu. Rumah harus dijual pun, harus jual untuk tutup utang. Nggak boleh utang nggak dibayar, apapun resikonya. Karena sekali kamu nggak bayar, itu nama kamu udah dicoret, masuk blacklist. Jadi, mindset yang selalu diajarkan itu, bagaimana kita itu bisa menjaga diri. Kalau kita bisa jaga diri, kita bisa jaga nama. Dengan kita jaga nama, kepercayaan bisa tumbuh. Itu pentingnya sebuah nama. Jadi, waktu masuk ke perusahaan, culture shock-nya sebenarnya paling berat itu karena menghitung hari, bulan depan nggak bisa gajian. Itu paling stressful. Karena kalau nggak bisa gajian kan pasti urusannya panjang tuh. Bisa demo, bisa mogok, dan seterusnya. Bisanya apa? Cuman 2. Doa dan berusaha. Diniatkan. Bersyukur setelah 6 bulan, dari harusnya bulan ke-6 ditutup, dikasih jalan oleh semesta, itu bulan ke-6 itu ruginya berkurang. Akhirnya ayah saya sampaikan, ya udah coba lagi 1 bulan. Jadi bulan ke-7, berkurang lagi. Coba lihat 1 bulan. Berkurang lagi. Ya udah coba terusin. Setelah 3 bulan hasilnya berkurang rugi, diterusin. Kalau dulu saya bayangkan, nggak kebayang, stressful-nya itu tidur tuh bisa ngompol. Tidur tuh bisa gemeteran 6 bulan itu tuh. Stressful-nya. Jadi yang ingin disampaikan pesannya adalah, cobaan itu latihan hidup. Jangan pernah menyerah sama cobaan. Yakinlah Tuhan itu, semesta, kasih kita semua masing-masing beban yang pas. Percayalah sama itu. Janganlah pernah berpikir, kok saya berat? Kok saya begini? Kok yang lain enak, kok saya begini? Jangan pikir seperti itu. Pikirlah, apapun ini adalah berkah dari Yang Maha Kuasa untuk kita, supaya kita jadi kuat. Tuhan punya jalannya sendiri untuk mendidik kita, melatih kita untuk jadi orang yang luar biasa. Kehidupan ini udah luar biasa. Jadi, jalannya apa? Dijalankan saja. Ini yang biasa di sekolah nggak ajarin. Saya diajarnya di lapangan, dicemplungin.
Bagaimana bertahan lagi susah. Semua lagi enak bisa lewat. Tapi lagi susah, itulah ilmunya. Bagi saya, bisa lewat itu karena satu doa, dukungan orang tua, kepercayaan dari orang tua, dan yang terakhir, kita niatkan. Kalau niatan kita baik, moga-moga semesta kasih kita jalan. Kasih kita jalan, ditunjukkan jalannya. Dipertemukan orang yang bisa membantu kita. Karena waktu itu juga saya berkesempatan mulai di pabrik itu dari bawah, saya bisa tuh bongkar mesin, pasang mesin, cuci WC. WC itu citra kayak rumah. Rumah kita bisa dilihat melalui WC kita. Berapa bersih WC kita, itulah citra kita. Saya belajar dari buku bahwa perusahaan itu pertama, lihat perusahaan itu bagus atau enggak, lihat dulu WC-nya. Bersih nggak? Disiplin nggak? Jangan malu, itu kotor. Saya ke WC itu bisa kotoran, saya pegang pakai tangan loh. Bukan ambil lap pakai tisu, disebor pakai air, enggak loh. Itu monoblok tuh, bukan monoblok yang rata, itu bisa dikosek sama saya. Nggak pakai sarung tangan. Kenapa? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa selama kita kerja benar, tidak nipu, tidak bohongin orang, kita bersih. Jadi, nggak ada kerjaan hina. Kalau kita nipu, kita bohongin orang, itulah kita kotor. Kerjaan kotor, itu nggak kotor. Ini, kadang-kadang ini kan mindset ya. Apalagi sekarang zamannya Instagram, TikTok, semua kan yang di sana kan yang bagus-bagus tuh. Jadi seolah-olah tuh, yang ini bukan saya. Enggak. Yang kecil-kecil ini, itulah yang bisa membawa kita hari ini. Karena ini saya nyawa ketiga, saya pernah mau mati 2 kali. Recovery pertama 3 tahun, recovery kedua tuh 7 tahun. Jadi saya berprinsipnya adalah hidup itu proses. Prosesnya loving, giving, serving. Bagi saya pribadi, itu hidup itu bermanfaat untuk orang banyak. Menyapa orang, senyum, itu saya rasa juga bermanfaat orang banyak. Jadi jangan pernah berpikir kita satu orang tidak ada artinya. Yakinlah, Anda semua, dimanapun Anda berada, satu orang bisa membuat perubahan. Bisa menjadi akar kebajikan dan bisa menginspirasi banyak orang. Kita diciptakan yang Maha Kuasa menjadi orang yang luar biasa. Mau nggak kita menjalankan semua tugas kita dari Yang Maha Kuasa dengan mendengar hati nurani? Apapun yang keluar dari hati nurani, dijalankan. Yakinlah, hidup ini tuh luar biasa. Sesusah apapun Anda, tugas sebanyak apapun, bisa hidup, itu udah luar biasa. Jangan pernah lupa itu. Banyak perjalanan hidup yang membuat kita membuka mata. Ternyata bisa itu karena apa kita mau atau enggak gitu ya Pak ya? Betul. Karena pilihan. Betul. Oke. Ketika harus berhadapan dengan realita, ada yang saya tidak ketahui pada suatu hal yang sebenarnya saya kenali dari saya lahir. Rasa apa ya Pak yang muncul saat itu? Jujurnya rasa takut. Natural ya. Ya. Apalagi kondisinya, keadaan yang tidak baik-baik saja. Waktu saya ada 2 pilihan. Kalau ini semua dijual, utangnya nggak ketutup. Saya ambil pilihan berikutnya. Bagaimana dihidupkan supaya utangnya bisa tutup. Jadi saya berani coba. Yang nggak mungkin pun saya coba. Jadi bersyukur dikasih jalan dan akhirnya berproses itu bisa menjadi baik. Bapak ini bungsu dari 5 bersaudara. Ya. Bisa dibilang yang paling nekat, paling bandel. Kurang lebih. Tapi akhirnya jadi satu keberanian yang jadi modalitas untuk bisa mengambil pilihan tadi. Tapi kan dalam 6 bulan stressful tuh Pak. Ada nggak momen kayak, seharusnya nggak ini nih yang saya ambil? Atau seorang Hengki nggak pernah menyesali apa keputusan yang diambil? Kalau dulu mungkin jalanin,
karena nggak ngerti, Ya. jadi coba saja. Tapi kalau sekarang dibalik pikir, susah itu kalau kita belum bisa. Kalau udah bisa, semua jadi gampang. Ya. Ayah saya selalu menyampaikan bahwa kalau ada kesempatan mungkin berhasil, dicoba. Ya. Apalagi resikonya kecil. Kalau resiko besar, dipikir ulang. Ya. Tapi dalam proses, akhirnya selama diniatkan, itu ada jodoh. Bisa bertemu orang-orang yang bisa bantu. Ngobrol itulah banyak jawaban. Ajak ngobrol, kenapa? Masalahnya apa? Kalau kita tahu masalahnya, itu udah 50% solusi. Tinggal kita terusin 50%-nya lagi. Pakai akal sehat aja. Kalau saya jadi dia, apa yang akan saya lakukan? Harapannya apa? Kalau sampai saya nggak tahu, saya tanya. Semua kan itu komunikasi. Semua keadaan itu baik. Tinggal cara kita menerima keadaan yang tidak baik, keadaan yang kurang favorable, cara pikir kitanya bagaimana? Ini kesempatan, ini cobaan, ini supaya saya bisa naik kelas. Kalau kita lihat lagi, akhirnya semua terlewati. Yang tadinya stressful 6 bulan, menghadapi kenyataan, dan akhirnya Gistek jadi salah satu eksportir tekstil terbesar di Indonesia. Dan ini berhasil. Kita mungkin beri tepuk tangan dulu ya, sudah terlewati. Bukan masalah keberhasilan, bukan masalah cuma berapa banyak penghargaan, berapa banyak mungkin keuntungan yang didapat, tapi sharing, spirit kebaikan. Apakah karena memang ada value yang Bapak pegang sebagai orang yang memang lahir dari keluarga yang berkecukupan, seperti ada tanggung jawab bahwa saya harus jadi orang yang mengambil peran untuk berbagi pada orang yang kurang beruntung. Demikiankah, Pak? Itu berkah saya. Berkah saya itu, saya hampir mati 2 kali. Ini hidup ketiga ya, Pak? Ya, ini hidup ketiga. Hampir mati pertama itu baru kerasa, hidup tuh nggak panjang. Hidup tuh nggak abadi. Waktu itu saya diranjang 1 minggu, saya pikirnya cuma satu. Apa tuh, Pak? Minta maaf dulu. Minta Minta maaf sama semua orang yang pernah dilalui di hidup saya. Dari di kantor sampai ke masa saya taman kanak-kanak. Guru, teman, semuanya. Karena takut. Nanti pulang bagaimana? Kalau saya dikasih kehidupan 1 hari lagi, apa yang akan saya lakukan? Itulah yang stick di kehidupan saya setiap hari setelah diberi nyawa kedua. Jadi dari momen itu sangat kerasa berapa rentannya kehidupan ini. Artinya apa? Waktu itu gak ada yang tahu. Bukan artinya tua baru meninggal. Ya. Yes. Jadi, what I will regret if apa yang saya ingin lakukan kalau hari ini terakhir saya. Terus itu yang tiap hari ada di pikiran. Sejak diberi nyawa kedua, saya mulai cari apa sih kehidupan? Apa itu orang yang sesalkan di hidup ini? Misalnya, saya belum minta maaf sama orang tua, minta maaf sama yang dulu pernah saya nakalin. Apa yang mau saya bawa pulang jika saya dipanggil? Saya rasa di akhir hari kita semua sama. Ditanyanya cuma satu oleh Yang Maha Kuasa, apa yang telah kau lakukan di hidup ini? Dan rasanya saya juga hanya bisa jawab satu kalimat. Semoga yang saya lakukan bisa diterima yang dengan baik oleh Yang Maha Kuasa. Kan Yang Maha Kuasa Maha tahu, Betul. Maha bijaksana, Maha Kuasa, Maha Esa. Semua udah yang Maha. Saya mau jelasin apa lagi? Ya semoga yang saya lakukan bisa diterima dengan baik. Itu yang terpikir. Saat itu ya? Saat itu. Jadi dasar itulah tiap hari itu present. Present moment itu present. Today is a present and today is the best time to do. Yesterday is past. Apapun yang Anda harapkan, kemarin adalah kemarin, tidak akan kembali.
detik yang lalu tidak bisa dikembalikan. Betul kan? Setuju. Jadi, now is the best time to do good. Dari situ fokusnya, bagaimana kita menjadi bisa hidup bermanfaat. Karena kenapa bermanfaat? Sebenarnya itu ada selfishness-nya di sana. Apa tuh, Pak? Karena semua yang kita miliki itu titipan. Ya. Titipan yang Maha Kuasa. Mungkin mobil, rumah, uang, harta, jabatan, itu titipan. Mungkin juga keluarga juga titipan. Ya. Karena waktu kita pergi, pulang itu keluarga biasanya juga nggak temenin. Jarang ada keluarga yang temenin kan. Tapi rata-rata tidak. Jadi yang milikku di hidup ini dua. Amal baik dan kesehatan. Waktu aku berpulang, hanya amal ibadah yang merupakan milik saya. Tabungannya ya. Deposito. Amal berkah. Amal berkah. Deposito karma, tabur tuai, saya rasa semua agama mengajarkan hal yang sama. Dengan beda bahasa, tapi poinnya sama. Jadi hidup hari ini harus berbuat yang terbaik untuk hari ini, jangan tunda ya Pak ya? Apapun yang bisa dilakukan hari ini, dengan kemampuan yang diberikan, dititipkan oleh Maha Kuasa, kita lakukan. Betul. Ini perjalanan spiritual yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita masih sering menunda ya. Bahkan hashtag diet besok aja tuh masih populer ya saat ini ya. Kenapa nggak dimulai hari ini? Dan menunda itu sebenarnya jadi satu batu sandungan untuk kita. Tapi saya yang menarik dari Pak Henking, bahwa akhirnya saya bisa belajar dari rasa takut. Selama ini kita berpikir rasa takut adalah suatu hal yang harus kita hindari. Kita harus jadi manusia yang berani. Tapi ternyata untuk Bapak dan keluarga, rasa takut itu justru jadi satu pengingat. Nanti gimana? Ya kan? Tapi setelah semua dijalani, bahkan mungkin hampir hilang kesempatan untuk tetap bisa berkarya lewat Gistek, tapi bisa hidup kembali. Bahkan secara lahiriah sebagai manusiawi diberikan hidup kembali. Ini kan satu fondasi yang luar biasa untuk membangun kepercayaan diri. Masih adakah rasa takut itu untuk bisa berjalan dan berbagi kebaikan? Saya logical, cukup logical. Takut yang saya paling takut apa? Pulang deposito amalnya kurang. Setuju. Semua hidup pasti ada takut, pasti ada kekhawatiran. Tapi itu negatif. Ya. Dipositifkannya jadinya, oh itu cobaan, itu latihan. Ya. Kalau kita positif mindset, bahwa itu cobaan, kita menjalankan instead of kita menghindari. Karena banyaknya kan, misalnya kita mau berbuat, pikirannya apa? Kalau gagal gimana? Iya. Kalau saya bantu orang tapi saya dimarahin gimana? Kalau saya bantu tidak bersyukur gimana? Makanya, seperti di Ceci diajarkan itu, kalau ada yang mau menerima perbuatan baik kita, kita yang mengucapkan bersyukur. Terima kasih. Kalau enggak ada kesempatan. Betul. Bikin berkah. Emang hidupnya menakutkan. Ya. Karena media. Jadi bersyukur hari ini ada TAI TV yang memberitakan hal-hal yang positif, Amin. Kalau kita terus dengar yang baik, kita dekat dengan orang yang suka bercerita, ngomong positif, orang yang berenergi positif, orang yang jauh dari negatif, komplain, gosip, keluh kesah, itu kita ikut positif. Hidup ini luar biasa. Hidup ini indah. Kehidupan ini pun itu berkah. Masih bisa nafas, berarti Yang Maha Kuasa kasih kita kesempatan untuk kita jalankan, dan apa yang harus kita jalankan? Kembali ikutin nurani. Betul. Gitu. Jadi kalau bicara tentang berbuat baik, bukan seberapa kita mampu, tapi seberapa Tuhan kasih kesempatan. Jadi ketika ada kesempatannya jangan sampai dibiarkan lewat gitu ya. Seperti kesempatan yang saya akan berikan kepada teman-teman hari ini,
satu momen yang spesial bisa langsung bertemu dengan sosok inspiratif kita. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kan? Silakan. Dengan siapa? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bertus dari SMK Tarsisius Vireta. Izin Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk memaknai kehidupan setelah melewati berbagai situasi-situasi yang buruk dan dialami dalam kehidupan Bapak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan sulit ya. Sulit sekali ya. Maknanya. Thank you loh Bertus ya. Sebenarnya yang saya pelajari hidup ini, kalau bilang itu mungkin kungfu sejati ya. Kungfu sejati itu simple. Setiap isu, apapun isunya, pasti bisa ada intisari yang bikin simple. Sebenarnya hidup itu tidak ada kompleksitas. Oh ya? Manusia yang bikin kompleks. Setuju. Paham. Jadi misalnya, apa makna hidup? Makna hidup. Saya jelasinnya juga susah. Tapi kalau dibalikin sisi lain, kehidupan ini jangan mumet, jangan bikin pusing. Ditanya ke semua orang, hidup maunya apa? Dibalikin aja. Hidup maunya apa? Maunya hidup apa? Bahagia kan? Iya. Kita semua ditanya, manusia pasti jawab, hampir rata-rata jawabnya bahagia. Ya. Tapi bahagia tuh udah ada protokolnya. Ada SOP. Protokol kan proses total control. Ya. Proses untuk bisa full control, bahagia tuh apa? Apa Pak? Itu kita harus melepas diri. Melepas dari aku, nafsu, sombong, ego, ingin. Tapi dalam proses, karena kita makhluk awam, kita mau bahagia, tapi kita mengerjakan hal yang bikin kita tidak bahagia. Misalnya, saya pengen yang orang lain punya. Sebenarnya itu udah pasti nggak akan bahagia. Tiap orang kan berkahnya beda. Betul. Perjalanan hidupnya beda. Tapi kalau kita bisa bikin semua dibalik ke bersyukur. Aduh, bersyukur saya masih bisa makan. Kalau kita bisa lihat ke yang kurang beruntung, satu keluarga pendapatan sebulan 900.000. Satu keluarga 4 orang. 900.000 bagi 30. 30.000. 30.000 makan 4 orang satu hari. Tapi kalau kita bisa bersyukur, melepas keakuan, nafsu, ego, ingin sombong, kitanya bisa mengikhlaskan. Dan kita bisa membangun kesadaran diri, awareness. Kita itu udah penuh berkah. Penuh kebahagiaan. Kita di hari ini bersyukur yang ada di sini punya 2 mata. 2 telinga. 5 panca indera kita bagi yang semua hadir di sini lengkap. Itu udah mujizat. Simple. Tapi prakteknya seumur hidup. Jadi kalau ditanya makna kehidupan, sebenarnya jangan dikompleksitas, jangan dibikin kompleks. Hidup ini simple sekali. Mau happy, bersyukur, ikhlas, menerima, melepas. Makanya kan ada istilah bahagia itu saat memberi. Ya. Yang diberi bahagia, yang memberi lebih bahagia. Jadi hidup tuh simple. Yang bikin jadi kompleks point of view kita pada hidup ya Pak. Rumit, mumet kalau kata Pak Enking. Jadi kira-kira seperti itu ya Bertus ya. Dan ternyata konsepsi kebahagiaan itu harusnya memang ditempatkan ketika kita bisa memberi. Dan tidak akan pernah kurang karena memberi. Itu satu ladang berkah. Salah satunya di PT Gistek adalah Giskare. Ya, Giskare ini muncul saat saya diberi nyawa kedua. Giskare itu dimulai dengan beasiswa. Oke. Kayaknya ada iklan beasiswa sosial nih, bantu sekolahin orang. Sambil terus tumbuh,
Waktu itu setahun ada sampai 1.300-an murid. Kok anak-anaknya nggak jadi? Tidak yang diharapkan. Waktu itu bersyukur ketemu orang bijaksana, saya tanya, apa amal besar? Jawabannya, bikin sekolah. Saya tanya, kenapa bikin sekolah amal besar? Karena pusing 7 keliling. Apa pusingnya? Pusing anak, pusing orang tua, pusing guru, pusing lingkungan, pusing dana pasti, tenaga pikiran udah pasti. Amal besar tuh. Dan kalau sekolah, bukan kayak sumbangan. Iya. Kalau nyumbang, hari ngasih, udahan. Besok nggak ngasih, bisa. Sekolah nggak bisa. Itu sekolah kayak anak. Udah lahir, harus diklonin. Dirawat ya. Pak? Dirawat seumur hidup. Setuju. Makanya sekolah tuh kayak anak. Oke, dibikin sekolah. Tapi di sekolah ternyata bukan saya ngasih, saya yang belajar. Oke. Orang itu paling penting apa? Belajar cara belajar. Makanya filosofi visi misi sekolahnya itu loving, giving, serving. Bukan love, give, serve. Tapi ing semuanya, kata kerja. Loving, giving, serving. Itulah yang bikin bahagia. Dan di situ ada bahagia, di situ ada berkah, dan di situ juga ada nurani. Karena pada saat kita melakukan loving, giving, serving, itu hanya bisa keluar dari hati nurani. Dan itu dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali. Saya masih yakin setiap orang punya nurani dan setiap orang bisa melakukan kebajikan. Yuk melakukan pekerjaan loving. Mencintai yang kita sayangi itu mudah. Kalau kita bisa mencintai yang kita tidak suka atau kita benci, itu baru luar biasa. Giving waktu kita ada itu gampang. Tapi memberi yang saat kita lagi kesulitan, itu luar biasa. Giving itu semua orang bisa. Dan giving belum tentu kasih uang. Memberi senyum, memberi tegur sapa, itu udah amal. Lagi pundung, lagi bete, ditanya, kenapa? Ditanya. Mungkin orang cuma pengen bercerita, berarti kita udah memberikan kita waktu. Memberikan telinga, memberikan atensi, perhatian. Itu juga memberi. Gak perlu pakai uang. Berarti giving itu bisa diberikan oleh setiap orang tanpa kecuali. Serving. Serving itu melayani. Melayani itu, kalau kita bisa melayani orang, itu namanya melayani diri sendiri. Kayak yang tadi, kita membantu orang, yang bahagia itu lebih bahagia tuh yang memberi. Kalau kita bisa merasakan, bisa melakukan loving, giving, serving, dan kita bisa merasakan kebahagiaan di sini, disitulah harta kehidupan yang sesungguhnya. Saya sangat bersyukur banyak orang mau sharing ilmu kehidupan. Karena dari situlah juga saya belajar. Jadi saya harap sharing singkat ini juga bisa diterima dan bisa berguna. Amin. Sebelum saya masuk ke integritas nih Pak. Ketika kita berbuat baik, kadang kita kecewa karena kita menempatkan ekspektasi. Seberapa penting untuk meminggirkan ekspektasi ketika kita memberi, Pak? Ini dibagi 2 proses nih. Yes. 1, niat dulu. Yakinlah bahwa kalau ada niat, ada jalan. Jangan fokus hasilnya. Niatkan dulu aja. Karena dalam proses, loving, giving, serving pun pasti akan ada kecewa. Guaranteed 100%. Pasti. Dalam proses memberi, loving, giving, serving, itu pasti ada kecewa. Jamin. Tidak mungkin semua. Tapi kita fokusnya apa? Niatnya dulu. Niatnya bantu buat saya. Buat saya ada karma, ada amal ibadah. Jadi perbuatan baik itu pasti ada cobaannya seimbang. Anda mau buat baik 10, cobaannya pasti 10.
Ini hukum alam. Mhm. Mungkin nggak disadari, tapi kenyataannya selalu seperti itu. Anda mau berbuat baik 100, cobaan Anda akan 100. Anda mau berbuat baik 1000, cobaannya akan 1000. Mhm. Itu pasti. Jadi dulu saya mungkin pikirnya, buat amalnya susah, nggak mau terima ya udah. Tapi loh, kembali pikirannya. Kita berbuatnya buat siapa? Ya. Buat saya. Karena kan karmanya Betul. hanya karma tidak bisa diwakilkan. Hanya Saya karma yang yang tidak bisa berbuat. diwakilkan. Betul. Itu milikku. Saya tidak berbuat, bukan milikku. Ya. Jadi itu yang pertama, niat. Unsur yang kedua itu bagaimana berbuat kebajikan dengan kebijaksanaan. Karena memberi itu juga harus bijaksana. Makanya kenapa kadang-kadang ada yang memberi bisa ditolak. Nah, di situ kita belajar. Kenapa dia nolak? Itulah menumbuhkan wisdom kita. Bagaimana kebijaksanaan kita bisa tumbuh. Ternyata tipe yang ini tidak mau nerima. Tapi jangan putus asa. Mungkin belum berjodoh. Kita cari yang membutuhkan dan yang mau nerima. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jangan disatukan. Kalau ini disatukan, akan blunder. Niat baik, jalankan dulu. Siap-siap ditolak. Siap-siap kecewa. Siap-siap putus asa. Ya. Sebenarnya putus asa juga palsu. Tidak ada asa yang putus. Ya. Pikiran kita putus, asa kita nggak ada yang putus. Nyambung terus ya, Pak? Sebenarnya. Jadi putus asa tuh nggak ada. Jadi niatkan dulu, jalan. Yang kedua, sambil jalan ini, kita latih kebijaksanaan kita, bagaimana memberi dengan bijaksana. Dan ini nggak ada instan. Ini semua proses, seperti tadi, loving, giving, serving itu proses. Enjoy the process, don't focus on the result. Enjoy aja sama prosesnya. Nanti hasil itu akan mengikuti. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 30 tahun. Jadi proses itu dinikmati. Hasil itu kuasanya. Yes. Kita ikhlaskan. Dan jangan pernah compare dengan proses serta keberhasilan orang lain. Pasti Betul. beda ya, Pak ya? Pasti 100% beda. Oke, terakhir. Gistek, Gisker, dua hal yang mungkin beda, tapi satu keluarga dan punya integritas masing-masing. Bahkan dalam prosesnya usaha ini dijalankan dengan tepat dan taat aturan, bahkan peduli dengan lingkungan. Apa value yang akan benar-benar selalu dipegang agar ini terus terjaga? Tidak hanya berhenti di Bapak, di regenerasi Bapak nanti selanjutnya. Nilai perusahaan kita yang saya dibuat itu GISTEX. G-nya generosity, I-nya integrity, S-nya success, T-nya teamwork, E-nya education, X-nya excellent. Kenapa generosity dinomorsatukan? Karena saya harap dan saya yakin sudah dicoba, kita jangan pisahkan perusahaan dengan kegiatan sosial. Setiap kegiatan bisnis kita, kalau kita niatkan, itu ada jalan untuk bisa melakukan kegiatan sosial. Saya harap keberadaan Gistek ke depannya itu bisa merevolusi mindset industri. Memberi contoh bahwa profit, social, itu bisa disatukan. Banyaknya kan sekarang pikir pisah. Sosial itu sosial, profit. Business to business, social to social. Ini yang saya berusaha rubah. Nah, jadi generosity itu apa? Karena di generosity itu satu kata yang mewakili loving, giving, serving. Generous itu dari nurani. Dan harapan saya itu insan di Gistek itu boleh bekerja dari hati. Karena kembali lagi,
pabrik itu, perusahaan itu cangkang. Ya. Saya nggak bisa bawa pulang. Itu tools. Alat, sarana untuk bisa menjadi berguna untuk orang banyak. Itu yang terus dicari formulanya, cara-caranya, dari amal kecil, amal sedang, amal besar, dicoba. Walaupun penuh tantangan, mungkin walaupun udah banyak, tapi di Bandung itu sangat jarang ada perusahaan bikin sekolah sosial. Ya. Itu jarang. Tapi itulah yang ingin kasih contoh. Bahwa enggak kok, bisa. Mungkin mengurangi profit, iya. Tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa Anda beli dengan punya sekolahan itu. Generosity dan integrity ini satu kesatuan. Ya. Karena kalau kita terus melatih generosity, harapannya integritasnya bisa tumbuh. Kan integritas bukan aktivitas satu hari. Bukan. Itu bangun kepercayaan. Itu perlu waktu. Nah, generosity ini mempermudah proses pembangunan integritas. Menurut saya, dengan generosity dan integrity ini, itu sukses itu akan mengikuti. Karena ini prosesnya. Sukses itu bagian dari hasilnya. Tapi sukses sendiri itu nggak bermanfaat kalau tidak sukses bersama, tidak dibagikan. Giskar itu ini satu kesatuan. Yang saya harap Gistek ini bisa memberikan contoh, bisa menginspirasi untuk lebih banyak orang untuk mengikuti. Karena kalau populasi, misalnya saya di Jawa Barat, populasi Jawa Barat 50 juta orang. Ya. Yang mungkin membutuhkan bantuan 10%. 5 juta orang. Ya. 5 juta orang, kalau satu keluarga 5 orang biar gampang, 1 juta keluarga. Ya. Kalau ada 1 juta keluarga, satu keluarga bantu satu keluarga, pendampingan, mengajarkan, masa nggak beres sih dunia ini? Walaupun 5 juta loh, kayak banyak kan? Tapi kalau dari 45 juta orang yang mampu, kita memberikan pendampingan, 5 juta orang aja dari 45 juta orang. Sebenarnya bisa beresin kemiskinan yang 5 juta ini. Tapi modalnya apa? Jangan tunggu orang. Kalau Anda kepikiran, Anda lakukan. Ya. Anda kepikir, berarti nurani Anda udah tergerak. Ya. Pertanyaannya, Anda mau atau enggak? Jangan pikir mampu. Anda mau dulu aja. Nanti Anda akan dimampukan. Jadi integritas ini menurut saya sesuatu yang dari nurani bisa tumbuh kalau kita asah, diasah dengan kemanusiaan, yaitu generosity, loving, giving, serving, itu integritas itu akan tumbuh. Disitulah kita menjadi bermakna, dan bagi saya pribadi, apa sih tugas saya di hidup ini? Dan saya sangat lagi bersyukur saya dikasih nyawa ketiga itu. Sebenarnya kalau ditanya ulang nih, balik mundur, apa yang mau Anda rubah? Enggak. Masa mau mati 2 kalinya mau tetap ada tetap gitu ada? ya? Mau. Okay. Itulah jackpot saya di kehidupan. Malah dilihat sebagai bonus ya Pak? Lotre. Menang lotre itu di situ. Itu mau meninggal tuh, itu lotre saya. Walaupun saya mau meninggal pertama, saya recover 3 tahun. Saya mau meninggal kedua, saya recover 7 tahun. Oke. 7 tahun loh. Tapi itulah lotre saya. Itulah yang membangunkan saya untuk berpikir nanti gimana. Luar biasa Pak. Hari ini banyak banget fakta yang mencengangkan, membuka mata saya khususnya. Mungkin adik-adik di sini juga bahwa hidup tuh nggak ada yang namanya putus asa. Adanya di sini aja ya Pak, yang putus asanya terus mengalir. Dan ini menandakan bahwa hidup itu pilihan. Betul. Dan seorang Henki Wardana mengajarkan kita banyak hal hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk sosok inspiratif kita hari ini. Kanan sudah menjadi berkah untuk orang banyak.